Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Irwansyah. NIM saya 6423-2003. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian apa itu pasar modal dan beberapa jenis pasar modal beserta perencanaan yang saya gunakan untuk investasi ke depannya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang, jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, waran, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, future, dan lain-lain. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik, keuntungan, dan resiko masing-masing instrumen. Selanjutnya, perencanaan yang saya gunakan untuk investasi ke depannya, saya memilih untuk berinvestasi menggunakan instrumen reksadana. Karena yang pertama itu dana yang diinvestasikan dalam reksadana akan dibagi ke dalam berbagai aset. Sehingga jika salah satu aset mengalami penurunan nilai, kerugiannya dapat diminimalisir. Yang kedua, alasan saya memilih reksadana yaitu karena reksadana dikelola oleh manajer investasi profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman. Jadi, lebih mudah untuk berinvestasi ke depannya. Yang ketiga, aksesnya mudah dan terjangkau. Reksadana dapat diakses dengan modal awal yang relatif terjangkau. Apalagi untuk pemula seperti saya yang baru terjun ke dunia perekonomian. Reksadana memiliki likuiditas yang tinggi. Reksadana pasar uang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi sehingga dana yang diinvestasikan dapat diambil kapan saja tanpa terkena denda. Selanjutnya, mengapa saya memilih reksadana? Karena di Indonesia reksadana diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi lebih aman aja gitu kalau reksadana menurut saya. Kemudian reksadana ini cocok banget buat pemula seperti saya karena memiliki volatilitas yang rendah. Reksadana juga fleksibilitas karena reksadana saham dapat dijual tanpa ada batas minimal waktunya. Dan yang terakhir, kenapa saya memilih reksadana? Karena keuntungan yang didapat dari memilih reksadana, jika Anda melakukan investasi reksadananya biasanya sekitar 6% sampai 7% setiap tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat dari kelas 643C25 dengan NIM 64232021. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam instrumen di pasar modal. Yang pertama yaitu ada saham. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain,
Saham merupakan investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang besar. Saham merupakan tanda kepemilikan seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, investor menjadi bagian dari pemilik perusahaan dan berhak atas pembagian keuntungan atau dividen perusahaan, serta hak suara dalam keputusan perusahaan. Saham memiliki resiko lebih tinggi dibanding instrumen lainnya, namun menawarkan potensi keuntungan yang besar. Yang kedua yaitu ada obligasi. Obligasi merupakan surat jangka panjang atau menengah yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dianggap sebagai instrumen pendapatan tetap karena menawarkan pembayaran bunga tetap selama jangka waktu tertentu. Obligasi beresiko lebih rendah dibandingkan saham, namun keuntungannya biasanya lebih stabil. Yang ketiga, ada reksadana. Reksadana adalah instrumen investasi kolektif di mana dana dari beberapa investor digabungkan dan dikelola oleh manajer investasi dalam portofolio efek. Tergantung jenisnya, reksadana dapat diinvestasikan dalam saham, obligasi, atau instrumen pasar uang lainnya. Reksadana cocok bagi investor pemula karena menawarkan diversifikasi dan pengelolaan profesional. Nah, jadi di sini saya berencana untuk mengambil investasi di obligasi. Mengapa? Karena obligasi memberikan pendapatan tetap bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Dan juga dijamin oleh pemerintah dan untuk membantu negara. Hal untung lainnya yaitu obligasi dianggap lebih aman dan kurang beresiko dibandingkan saham. Obligasi memiliki jangka waktu dan tingkat bunga yang jelas. Saat perusahaan bangkrut, pemegang obligasi dibayar sebelum pemegang saham biasa. Obligasi merupakan surat utang, sehingga pemegang obligasi akan diprioritaskan untuk dibayar jika perusahaan bangkrut. Obligasi merupakan salah satu investasi berpendapatan tetap yang memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil. Obligasi merupakan pilihan yang lebih aman jika Anda mengutamakan pendapatan tetap dan lebih suka risiko yang terbatas. Dan juga perusahaan lebih untung jika menerbitkan obligasi karena bunga dari hutang dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.